Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, langsung aja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Boleh dipimpin sama ketua kelasnya siapa? Saya. Oke, langsung aja. Sebelum kita melakukan pembelajaran, harus kita berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, kita absen dulu ya. Yang pertama itu ada Faiza hadir, Anissa hadir, Rida hadir, Reja, Nova hadir Bu, Aurel hadir Bu, Renata hadir Bu, Rangga, Haris, Akbar. Hadir, Bu. Oke, berarti ini agak masuk ada Farhan Hadi ya? Iya, Bu. Mana ada izin apa enggak? Aku. Izin ya berarti ya? Iya, Bu. Oke. Nah, ya, kita pasang di sini. Untuk hari ini itu kita akan belajar mengenai letak strategis Indonesia. Oke, jadi pertama-tama kita tuh perlu tahu nih luas dari wilayah Indonesia itu berapa sih sebenarnya? Nah, untuk Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebesar 13.466. Terus juga untuk luas daratannya itu ada 1.922.570 km persegi, dan untuk luas perairannya itu ada 3.257.483 km persegi. Luas banget ya, berarti kalau dari sini kita bisa simpulkan bahwa luas dari perairannya itu lebih luas dibandingkan dengan daratannya, atau kalau misalkan kita persen itu sekitar 70% itu perairan dan 30% itu adalah daratan. Nah, kalau kita ngomongin luas wilayah Indonesia kan tadi sudah disebutkan bahwasannya laut itu lebih luas lah ya. Nah, untuk laut ini kan mempunyai batas-batasan, yaitu terdapat 3 batasan laut, yaitu ada batas laut teritorial, batas landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama anak-anak semuanya, kira-kira kalian udah tahu belum sih teritorial itu apa, terus juga landasan kontinen itu apa, zona itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan belum tahu, boleh nih sambil dibuka HP-nya, sambil di searching boleh, nggak apa-apa. Sok, coba. Saya tahu yang batas laut teritorial. Boleh, Frida. Coba ngomongnya kenceng ya biar teman-temannya kedengeran. Jadi yang saya tahu, batas laut teritorial itu merupakan batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil keluar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintahan Indonesia. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km. Oke, jadi kesimpulannya untuk batas laut teritorial itu supaya mudah diingat itu 12 mil ya, 12 mil yang ditarik dari sebuah garis dasar ke arah laut gitu. Keren, Frida. Selanjutnya itu ada batas landasan kontinen. Ada yang sudah dapat nih dari internet mungkin? Boleh, Akbar? Dari sumber yang saya baca, Bu, jadi batas landasan kontinen itu merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologinya maupun dari morfologinya itu merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Jadi batas kontinen itu memiliki kedalaman kurang dari 200 meter, dan oleh karena itu wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Terus batas landasan kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Dan Indonesia memiliki luas landasan kontinen yaitu sebesar 2.749.001 km persegi. Oke, jadi udah ketahuan nih ya kalau misalkan kontinen itu
Bisa supaya melendingan itu merupakan wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter yang merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Jadi kan kalau laut teritorial itu 12 mil dan untuk kontinen itu 200 meter. Selanjutnya ada ZEE. Oke, siapa yang udah nemu nih? Boleh Faiza? ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut, Bu. Nah, luas ZEE Indonesia itu adalah 2.936.345 km persegi, Bu. Oke, kita udah bahas mengenai batas laut. Selanjutnya pasti ada yang namanya batas daratan. Nah, batas daratan ini adalah batasan negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya. Nah, batas ini itu tuh dapat berupa hutan, gunung, dan bentangan darat lainnya, baik yang mempunyai akses ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatasan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih batas darat negara Indonesia itu terdapat berbatasan dengan negara apa aja? Saya Bu, boleh Nova? Jadi batas darat Indonesia itu 3 negara, Bu. Yang satu tuh Papua New Guinea, itu berbatasan langsung banget sama Papuanya Indonesia, provinsi Papua. Nah, habis itu selanjutnya ada Timor Leste yang berbatasan banget sama provinsi NTT punya Indonesia. Terus habis itu ada Malaysia yang berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, Bu. Pintar, keren banget nih Nova. Berarti udah baca-baca ya sebelumnya. Oke, lanjut. Batas laut udah, batas darat udah. Selanjutnya ada batas udara. Nah, jadi untuk batas udara ini terdapat 2 batasan nih. Ada batas udara vertikal Indonesianya, ada juga batas udara horizontalnya. Coba sekarang pasti masih asing kan ya? Boleh nih di searching dulu, coba sambil searching. Boleh, udah dapat? Udah, siapa yang mau menjelaskan poin pertama? Oke Haris, boleh, silakan. Untuk batas udara vertikal Indonesia itu sekitar area udara yang setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Iya, berarti batas udara vertikal itu merupakan area udara yang tingginya itu 110 km ya dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Selanjutnya poin kedua, ada yang mau menjelaskan? Boleh Aurel? Jadi batas udara horizontal itu Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia sendiri, yaitu ada 5.455.675 km persegi. Iya, berarti untuk batas udara horizontal itu sama dengan luas yang dimiliki oleh Indonesia. Keren. Kita lanjut. Oke, tadi kita udah bahas mengenai batasan-batasan wilayah Indonesia. Selanjutnya itu kita akan masuk ke materi letak geografis, geologis, dan astronomis Indonesia. Oke, pertama itu kita akan masuk ke letak geografis Indonesia. Jadi letak geografis itu merupakan letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, untuk letak geografis ini ditentukan oleh letak astronomis dan letak geologis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 samudra besar dunia, yaitu ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga terletak di antara 2 benua besar, yaitu benua apa? Asia dan Australia. Oke. Dan pada pertemuan 2 rangkaian pegunungannya itu, yaitu pada sirkuit Pasifik dan Mediterania. Oke. Ada yang tahu nggak nih? Apa sih pengaruhnya dari letak geografis Indonesia itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Nah, ini Bu, iklim. Ya, kenapa iklimnya? Indonesia jadi punya iklim tropis, Bu. Iklim tropis, ada musim apa aja tuh berarti? Musim kemarau sama penghujan, Bu. Keren. Ada lagi yang tahu? Siapa yang tahu? Pengaruhnya itu apa sih sebenarnya? Boleh sambil searching deh, biar gampang. Saya Iya boleh, silakan. letak strategis itu dia jadi dipersilakan lintang dunia, Bu. Jadi itu banyak banget aktivitas perdagangannya, Bu, karena bisa ke negara mana aja dilewatin, Bu. Iya bener, jadi
berada pada posisi silang yang mengakibatkan terjadinya aktivitas perdagangan, di mana letak ini merupakan jalur lalu lintas internasional dan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal laut yang menempuh pelayaran antara Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, dan juga Afrika dan Eropa. Ada lagi nggak nih yang tahu kira-kira? Boleh Reza? Jadi pengaruh yang berikutnya itu tentang peluang Indonesia yang berkaitan dengan benua Asia yang menyebabkan sosial budaya masyarakat menjadi beragam Bu, sehingga banyak pengaruh dari benua tersebut. Pintar. Jadi bisa disebutkan dari yang sudah disebutkan sama Reza itu bahwasannya dengan transportasi dan komunikasi yang mengglobal menjadikan sosial budaya masyarakat benua Eropa dan benua Amerika itu juga mempengaruhi dari keragaman sosial budaya di Indonesia. Lanjut kita ke letak geologis. Nah, letak geologis ini adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit bumi. Nah, letak geologis Indonesia itu dapat terlihat dari beberapa sudut formasi geologi, keadaan batuan, dan jalur-jalur pegunungannya. Nah, Indonesia itu kan terletak di antara 3 lempeng tektonik ya, apa aja? Pertama Eurasia, kedua Pasifik. Oke. Nah, karena terletak di antara 3 lempeng tektonik, maka itu berpengaruh terhadap potensi geologis Indonesia. Ada yang mau bacain? 6 poinnya apa aja? Boleh Renata? Yang pertama apa? Yang pertama itu banyaknya pegunungan tinggi dan pegunungan. Ya. Yang kedua, tanah subur akibat banyaknya gunung api. Yang ketiga, keanekaragaman hayati. Yang keempat, keberagaman sumber daya mineral. Yang kelima, sumber daya laut yang melimpah. Dan yang terakhir itu rawan bencana seperti gempa, gunung meletus, dan tsunami. Oke, benar banget. Lanjut. Nah, karena Indonesia ini sebagai negara yang luas, memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar, maka beberapa daerah di Indonesia itu terkenal dengan hasil sumber daya alamnya. Baik itu berasal dari pertanian, perkebunan, juga ada dari pertambangannya. Maka sumber daya alamnya itu terbagi menjadi beberapa jenis. Itu ada 2 jenis nih, sumber daya alam yang berdasarkan sumbernya dan sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya. Pasti kalian udah nggak asing lah ya, pernah belajar mungkin di SMP nih kayak sumber daya alam berdasarkan sumbernya tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Rangga, boleh coba Rangga, kantuk nih kelihatannya. Coba, ayo. Jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya itu ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati atau biofil adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, yang selanjutnya ada sumber daya alam non hayati. Sumber daya non hayati ini atau abiofik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tambang, air, dan batuan. Oke, keren. Jadi kita simpulin lagi kalau misalkan sumber daya alam berdasarkan sumbernya itu ada 2, biotik dan abiotik. Biotik itu makhluk hidup dan abiotik itu benda mati ya. Contohnya kayak tumbuhan, hewan, kalau yang biotiknya. Terus yang abiotiknya itu ada kayak benda mati seperti tambang, air, batuan, dan lain-lain. Oke, untuk poin kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada yang tahu nggak? Boleh Haris duluan deh. Ayo apa? Yang pertama ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang bisa diperbarui itu misalnya hutan, laut, air, tanah, dan yang lain-lain. Nah itu kenapa? Karena kan ada siklus di situ. Jadinya kalau siklus tanah itu kan ada dari batuan. Kalau sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu biasanya batu bara, tingkat mineral, gas alam, dan lain-lain karena dia sifatnya itu sangat-sangat lama gitu pembentukannya. Jadinya semakin lama itu jadinya kita tidak bisa mengambil banyak-banyak gitu seperti minyak bumi. Keren banget, lengkap banget ya penjelasannya dari Haris. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada letak astronomis. Letak astronomis itu berarti letak berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, kalau garis lintang itu apa sih Bu? Garis lintang itu merupakan garis hayal pada peta atau globe. Ada yang tahu globe apa globe? Bola Iya, benar. Nanti kita baca globe ya. Terus ya sejajar dengan khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini membelah bumi menjadi 2 belahan, yaitu ada utara dan
Selatan. Nah, jadi untuk letak Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak astronomis ini kan tadi menyebutkan beberapa pengaruh yang antara lain dapat dibagi berdasarkan garis lintangnya dan garis bujurnya, ya kan? Nah, untuk garis lintang ini mungkin kalian masih nggak tahu nih apa sih dulu gitu kan? Garis lintang itu adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada globe atau peta. Nah, untuk kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa itu disebut dengan lintang selatan atau LS, ya kan? Nah, untuk yang kelompok garis yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa disebut dengan lintang utara atau LU. Jadi jarak masing-masing garis dihitung dalam satuan derajat. Nah, kalau garis lintang ini tepat berada pada garis khatulistiwa disebut 0 derajat. Nah, ada yang tahu nggak dampak dari garis lintang ini tuh? Boleh sambil dulu, boleh bingung. Ayo, siapa? Boleh? Bisa? Dampak letak lintang Indonesia itu pertama karena letak Indonesia yang terletak pada lintang itu mengakibatkan seluruh wilayah Indonesia terletak di daerah beriklim tropis atau panas suhu. Terus yang kedua, Pulau Indonesia itu mudah dipengaruhi peredaran udara yang datang dari laut-laut yang mengelilinginya sehingga banyak curah hujan yang menyebabkan kelembapan udaranya itu rata-rata tinggi. Terus yang akhir itu negara Indonesia kaya akan flora dan fauna karena menerima banyak hujan dan arus laut yang membawa biji-bijian flora ke wilayah Indonesia. Keren banget ya Faiza. Nah, itu ada garis bujur. Nah, garis bujur ini merupakan garis khayal yang ditarik dari kutub utara hingga kutub selatan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Garis bujur atau meridian menunjukkan kutub utara dan selatan. Nah, garis ini itu menunjukkan posisi timur barat. Garis bujur utama atau bujur northern itu melalui kota Greenwich, Inggris. Nah, untuk garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich disebut bujur timur atau BT. Dan untuk garis bujur yang terletak di sebelah barat Greenwich disebut dengan bujur barat atau BB. Nah, dan garis bujur timur dimulai dari bujur 0 derajat bujur timur hingga 110 derajat bujur timur. Dan untuk garis bujur barat itu dimulai dari bujur 0 derajat bujur timur hingga 110 derajat bujur timur. Tadi kan ada nih pengaruh dari garis lintang. Selanjutnya ada yang tahu nggak pengaruh dari garis bujur itu? Ada yang tahu nih? Saya Boleh, Anissa? Jadi dampak dari garis bujur Indonesia itu letak negara Indonesia berada pada bagian bumi sebelah timur. Terus yang kedua, aktivitas penduduk dipengaruhi oleh adanya perbedaan waktu di tiap daerah, di mana penduduk yang berada di daerah bagian barat lebih aktif melakukan aktivitas dibandingkan penduduk yang berada di bagian timur. Oke, keren banget nih. Nah, untuk materi dari letak letak strategis Indonesia sudah selesai. Selanjutnya untuk memperdalam dari materi ini, Ibu mau membagi menjadi 3 kelompok dengan topik yang berbeda. Oke, biar cepat Ibu bagi aja ya. Untuk kelompok pertama itu ada Faiza, Anissa, dan Rangga. Kelompok kedua itu ada Rida, Reza, dan Akbar. Dan kelompok keempat itu ada Haris. Kelompok 3 itu ada Haris, Renata, sama Aurea. Kamu udah masuk belum? Kamu masuk ke kelompoknya ini ya. Satu lagi gak masuk Farhan Nadia. Itu masuk ke kelompoknya Reja, Frida, sama siapa tadi? Akbar. Nah, oke. Jadi untuk kelompok pertama itu Ibu mau kalian mencari bahasan mengenai, dicatat ya, mengenai dampak negatif dan positif dari letak geografis Indonesia. Udah? Oke. Untuk yang kelompok kedua itu Ibu mau kalian mencari masalah mengenai masalah yang terjadi dengan adanya letak Indonesia yang strategis. Jadi kalian cari masalahnya apa aja sebenarnya gitu ya. Dan untuk yang kelompok ketiga itu Ibu mau kalian cari pengaruh letak strategis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Paham ya? Cukup ya? Oke. Jadi setelah ini Ibu mau kalian nanti secara berkelompok yang sudah ditentukan itu diskusi mengenai permasalahan dari yang sudah dibagi tadi. Minggu depan kalian sudah harus menyampaikan progresnya paling tidak
ada progres saya kalau misalnya belum selesai. Oke, itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tugasnya dikerjain ya, berdiskusi secara berkelompok. Minggu depan ingat kita menyampaikan progres. Oke, itu saja dari Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam